Nah, ngomong-ngomong nih Mas Latif, tahun 2025 tuh tinggal 2 bulan lagi loh. Tinggal bulan November dan Desember. Biasanya di akhir tahun kita itu udah diingetin untuk persiapan pelaporan SPT tahunan di tahun depan. Nah, gimana nih Mas Latif untuk persiapan SPT tahunan 2025? Apakah ada perubahan nggak Mas? Hai kawan pajak, selamat datang di Tax Talk, channel YouTube KPP Pratama Kota Bumi. Kali ini kita akan mengangkat tema yang luar biasa, yaitu terkait kode otorisasi Direktorat Jenderal Pajak. Sebelumnya, perkenalkan saya Tere yang akan membawa acara kali ini. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang luar biasa, yaitu Mas Latif. Kepada Mas Latif, boleh perkenalkan diri. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Latif. Saya merupakan penyuluh pajak di kantor pajak Pratama Kota Bumi. Apa kabar Kak Teri? Luar biasa, baik Mas. Semoga Mas Latif juga ya, dan juga teman-teman yang ada di rumah. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Latif, tahun 2025 tuh tinggal 2 bulan lagi loh. Tinggal bulan November dan Desember. Biasanya di akhir tahun kita itu udah diingetin untuk persiapan pelaporan SPT tahunan di tahun depan. Nah, gimana nih Mas Latif untuk persiapan SPT tahunan 2025? Apakah ada perubahan nggak Mas? Ya, SPT tahunan ya Kak Teri ya. Ini kan selalu menjadi ritual rutin nih bagi kita sebagai seorang wajib pajak. Benar. Karena kan memang ini menjadi yang sudah diamanahkan nih dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bahwa setiap wajib pajak ini memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT tahunan, baik orang pribadi ataupun wajib pajak badan, Kak Tere. Nah, spesial di tahun pajak 2025 ini kita menghadapi era yang baru nih, Kak Tere. Apa itu Mas? Era apa tuh? Ya, jadi ini nggak terlepas dari diimplementasikannya sistem Cortex di awal tahun 2025 lalu. Nah, ternyata sistem Cortex ini mempengaruhi juga untuk tata cara penyampaian SPT tahunan kita untuk tahun pajak 2025 ataupun yang seterusnya. Dimana kalau kita masih ingat dulu pelaporan SPT tahunan pajaknya masih menggunakan situs DJP online ya Kak Teri ya. Namun ke depan kita sudah tidak lagi menggunakan DJP online tapi sudah berubah ke Cortex. Sehingga memang banyak sekali hal yang memang harus kita sesuaikan, harus kita persiapkan supaya wajib pajak bisa menyampaikan SPT tahunannya dengan lengkap, dengan benar dan juga tentunya tepat waktu Kak Teri. Nah, ingat tuh ya teman-teman, tahun depan kita udah pakai Cortex. Jadi JP online itu udah nggak ada lagi, maupun pakai manual atau pakai kertas itu udah nggak bisa lagi ya pelaporan SPT tahunannya. Betul. Nah, gini Mas Latif, tema podcast kita kali ini itu terkait tentang permintaan kode otorisasi DJP atau nanti yang kita sering sebut KO DJP. Ya. Nah, sebenarnya apa sih Mas kode otorisasi ini ya atau KO DJP dan apa hubungannya dengan pelaporan SPT tahunan di era Cortex? Ya, kode otorisasi DJP ya Kak Teri ya, atau lebih biasa dikenal dengan singkatan KODJP. Jadi sebenarnya KODJP ini adalah kode atau kode autentifikasi Kak Teri yang digunakan untuk setiap wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Kalau simpelnya, kode otorisasi DJP ini adalah kode yang nantinya digunakan oleh wajib pajak untuk menandatangani dokumen perpajakannya ataupun juga permohonan perpajakannya secara online nih Kak Tere, termasuk untuk penandatanganan SPT tahunannya nanti gitu. Jadi peranan atau fungsi dari kode otorisasi ini sangat penting nih Kak Tere untuk pelaporan SPT tahunan kita di tahun pajak 2025 nanti. Nah, jadi terjawab ya teman-teman. Kalau mungkin teman-teman bisa ingat di tahun-tahun sebelumnya pernah lapor SPT manual pakai kertas tuh ditandatangani pakai pulpen, itu tahun depan udah nggak ada lagi ya kawan pajak. Jadi tahun depan semuanya udah pakai kode otorisasi DJP. Ya. Nah, emang apa sih Mas efeknya jika SPT tahunan itu tidak ditandatangani? Ya, jadi gini Kak Tere, apabila SPT tahunan kita itu tidak ditandatangani, maka SPT tahunan kita dianggap tidak sah dan dianggap tidak disampaikan nih Kak Tere. Jadi sayang banget nih kalau misalnya kan pajak udah mengisi SPT tahunnya udah lengkap, sudah disertai dengan lampiran-lampirannya, tapi belum punya kode otorisasi atau belum punya tanda tangan elektronik ini Kak Tere. Sehingga SPT tahunannya dianggap tidak disampaikan atau tidak sah. Jadi penting banget nih untuk kawan pajak untuk menyiapkan kode otorisasi terlebih dahulu sebelum pelaporan SPT tahunan. Nah itu teman-teman penting banget ya ternyata KODJP ini buat kita siapin sebelum pelaporan SPT tahunan. Ya, betul. Nah pertanyaan selanjutnya nih Mas Latif, emang siapa sih yang wajib menyampaikan KODJP ini
wajib pajak orang pribadi aja atau wajib pajak badan juga? Ya, yang bisa mengajukan kode otorisasi DJP ini Kak Tere ternyata hanya wajib pajak orang pribadi saja. Lalu bagaimana dengan wajib pajak badan nih, kayak PT atau CV misalnya atau koperasi? Ini bagaimana nih untuk penandatanganan SPT tahunannya? Nah, kalau untuk wajib pajak badan tersebut itu penandatangannya nanti menggunakan KO DJP milik PIC-nya nih Kak Tere atau penanggung jawabnya, misalnya direkturnya atau misalnya manajernya atau memang pengurus yang lain gitu. Jadi nanti yang mengajukan kode otorisasi untuk wajib pajak badan ini adalah pengurusnya Kak Tere, perorangannya. Iya, betul. Nah, dari tadi kan kita tuh udah tahu ya bahwa KUDJP ini penting banget untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, sekarang pertanyaannya nih, gimana ya cara ngajuin KUDJP ini? Boleh Mas Latif diajarin teman-teman kawan pajak sekalian? Ya, siap Kak Tere. Nah, jadi bagi kawan pajak di rumah, kalau misalnya belum mengajukan kode otorisasi DJP, tata caranya cukup gampang nih kawan-kawan. Jadi cukup diajukan secara elektronik nih. Jadi tidak perlu datang lagi ke kantor pelayan pajak. Jadi silakan untuk yang pertama mengunjungi website korteksdjp.pajak.go.id, kemudian mengisi NIK sebagai ID pengguna dan juga kata sandi. Setelah itu mengisi kode CAPTCHA yang tertampil dalam website, kemudian silahkan klik login. Setelah klik login, maka kawan pajak akan masuk ke akun Korteks masing-masing kawan pajak. Nah, kalau sudah masuk silahkan klik menu portal saya, kemudian pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, yang mana nantinya akan menampilkan identitas dari kawan pajak semua. Pastikan datanya sudah benar ya kawan pajak. Setelah itu silakan mengisi atau memilih rincian sertifikat elektroniknya dengan kode otorisasi DJP. Setelah itu masukkan paspres. Nah, paspres inilah yang akan kita gunakan sebagai penandatanganan elektronik yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka dan karakter khusus. Setelah itu silakan dicentang pernyataan yang tertampil dan juga silakan klik simpan. Pastikan muncul keterangan sukses. Kalau sudah sukses, maka kode otorisasi dari kawan pajak semuanya sudah bisa digunakan untuk mengajukan permohonan ataupun dokumen perpajakan secara elektronik nih Kak Tere. Wah, terima kasih Mas Latif atas panduannya. Ternyata caranya itu gampang ya teman-teman. Dan mungkin perlu kita ingat tegaskan lagi terkait paspres itu ya, jangan sampai lupa karena itu bakal dipakai untuk selanjutnya. Benar. Nah, sebenarnya Mas kalau KUDJP ini itu gampang banget ya, dia itu tanpa ada penelitian dari petugas pajak, jadi bisa langsung dipakai. Betul, Kak Tere. Untuk masa berlakunya ada nggak sih Mas? Untuk sertifikat elektroniknya atau kalau DJP ya? Kalau kita melihat lagi nih Kak Tere di aturannya yang mengatur terkait dengan permintaan kode otorisasi DJP ini yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 7 tahun 2025. Di sini disebutkan Kak Tere bahwa untuk masa berlaku kode otorisasi itu adalah 2 tahun nih Kak Tere sejak diterbitkannya kode otorisasi tersebut. Jadi misalnya nih kawan pajak sudah mengajukan saat ini, kemudian setelah 2 tahun kemudian, maka silakan kawan pajak bisa mengajukan kembali terkait dengan kode otorisasi DJP ini melalui akun Korteks sesuai dengan panduan yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Nah, atau misalnya nih Kak Tere, kode otorisasi dari kawan pajak ini lupa atau hilang. Sudah dicatat tuh misalnya tapi lupa atau hilang. Iya, sering tuh Mas. Betul. Tapi kawan pajak tidak perlu khawatir nih Kak Tere, karena kawan pajak bisa langsung mengajukan kembali kode otorisasinya melalui akun Korteks kawan pajak masing-masing. Untuk langkahnya sama dengan yang sudah kita sampaikan tadi. Kurang lebih seperti itu Kak Tere. Oke, jadi diingat ya teman-teman bahwa kode otorisasi itu jangka waktunya cuma 2 tahun. Nanti ke depannya bisa diperpanjang dan juga jika lupa juga masih bisa diajukan kembali. Benar Kak Tere. Oke Mas Latif, jadi ini kesimpulannya untuk menyongsong pelaporan SPT tahunan yang sebentar lagi akan kita lakukan, yaitu teman-teman kita himbau untuk melakukan aktivasi Korteks yang pertama, dan yang kedua untuk mengajukan permintaan kode otorisasi DJP. Betul. Dari Mas Latif ada lagi nggak nih yang mau disampaikan? Ya mungkin kawan pajak semuanya memang bentar lagi tahun pajak 2025 sudah berakhir nih Kak Tere. Maka marilah kita siapkan untuk pelaporan SPT tahun pajak 2025 yang akan kita mulai bisa lakukan di Januari 2026. Dan kita sudah masuk ke era baru untuk pelaporan SPT yaitu di era Korteks. Jangan lupa pastikan kawan-kawan pajak semua sudah melakukan aktivasi Korteks dan juga mengajukan permintaan kode otorisasi
DJP, sehingga kawan pajak bisa menyampaikan SPT tahunannya dengan benar, dengan lengkap dan juga tepat waktu ya Kak Tiri. Iya, setuju, betul Mas. Kalau masalah waktu masih sama ya teman-teman, yaitu untuk orang pribadi 3 bulan, yaitu bulan Maret, dan untuk WP badan maksimal April ya, tahun berikutnya. Betul. Oke kawan pajak, sekian dari kami. Jika kawan pajak masih ada pertanyaan, boleh disampaikan ke WA Helpdesk dan juga boleh dikunjungi channel YouTube kami dan media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Nantikan tema-tema selanjutnya di channel YouTube KPP Pratama Kota Bumi. Kunjungi website cortexdjp.pajak.go.id, kemudian mengisi NIK sebagai ID pengguna dan juga kata sandi. Setelah itu mengisi kode CAPTCHA yang tertampil dalam website, kemudian silahkan klik login. Setelah klik login, maka kawan pajak akan masuk ke akun Cortex masing-masing kawan pajak. Nah, kalau sudah masuk, silahkan klik menu portal saya, kemudian pilih permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik, yang mana nantinya akan menampilkan identitas dari kawan pajak semua. Pastikan datanya sudah benar ya kawan pajak. Setelah itu silahkan mengisi atau memilih rincian sertifikat elektroniknya dengan kode otorisasi DJP. Setelah itu masukkan paspres. Nah, paspres inilah yang akan kita gunakan sebagai penandatanganan elektronik yang terdiri dari huruf besar, huruf kecil, kemudian angka dan karakter khusus. Setelah itu silakan dicentang pernyataan yang tertampil dan juga silakan klik simpan. Pastikan muncul keterangan sukses. Kalau sudah sukses, maka kode otorisasi dari kawan pajak semuanya sudah bisa digunakan untuk mengajukan permohonan ataupun dokumen perpajakan secara elektronik.